pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan sebagian kandungan dari bab yang ke-39, bab firman Allah Subhanahu wa taala, bab qaulillahi ta'ala, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ay yatahakamu ila taghut wa qad umiru ay yakfuru bih wa yuridu syaitanu ay yudhillahum dhalalan ba'ida. Al-ayat. Sudah dijelaskan bahwa atau hadis ayat ini dalam surah An-Nisa ayat 60 ya, telah dibacakan sababun nuzulnya yang dibawakan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala di akhir bab ini, keterangan dari asar atau dari hadis maqtu dari Asy-Sya'bi rahimahullahu taala, seorang tabi'in yang menjelaskan sababun nuzul ayat ini. Demikian pula beliau membawakan pandangan lain atau pendapat lain berkenaan dengan sababun nuzul ayat ini turunnya dalam perkara apa. Yang intinya bahwa dari dua kisah ini menunjukkan bahwa ayat ini turun ya berkenaan dengan orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi, yang mana orang munafik ini mengaku beriman kepada Quran dan Yahudi mengaku beriman kepada Taurat. Namun ya mereka kemudian tidak mau berhukum dengan hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, lebih memilih untuk berhukum kepada dukun-dukun, dan itu lebih sesat ya. Jelas ya, lebih sesat dibandingkan apa? Ya, Yahudi. Nah, maka orang yang mencoba berhukum dengan selain hukum Allah, dia akan semakin tersesat dari jalan yang benar. Apapun ya yang dia ingin lakukan, dia menempuh jalan selain jalan Allah Ta'ala untuk menyelesaikan permasalahan, maka dia tidak akan mendapatkan solusi yang baik dan berkah. Ya, selanjutnya pada dalil yang kedua, kata beliau, atau pada dalil yang pertama dalam bab ini, wa qaulihi, firman Allah Subhanahu wa taala, dan sebelumnya sudah kita rinci juga atau sudah disebutkan penjelasan atau rincian di kalangan para ulama berkenaan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Secara umum ada 3. Yang pertama, orang yang membolehkan penerapan hukum dengan selain hukum Allah, maka ini kesyirikan dan kekafiran. Ya, apakah baik dia memandang hukum Allah lebih baik? Tetap hukum Allah lebih baik dibandingkan hukum manusia. Tapi boleh juga berhukum dengan selain hukum Allah, boleh juga berhukum dengan manusia, dengan hukum manusia, maka ini kesyirikan dan kekafiran. Yang kedua, berhukum dengan selain hukum Allah dalam keadaan meyakini tidak boleh menerapkan hukum selain Allah, tidak boleh menerapkan hukum buatan manusia, tapi karena faktor dunia, maka ini zalim lagi fasik, dosa besar walaupun tidak sampai dalam jenjang kekafiran. Dan yang ketiga, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah karena terpaksa untuk mendapatkan haknya, ya, tidak bisa kecuali melalui jalur itu, maka dia pun dengan terpaksa menempuhnya, maka ini ma'dzur, diberikan udzur, ya, tidak berdosa. Kemudian, dan tentunya ketika dikatakan tidak berdosa, yakni dia wajib membenci hal yang dilakukan tersebut walaupun terpaksa. Dia tidak menerima itu sebagai sesuatu yang boleh. Dia menganggapnya sebagai sesuatu yang sama seperti orang makan bangkai. Makan bangkai kalau mau mati kan boleh, tapi tidak boleh dimakan sambil dinikmati. Kapan dinikmati? Haram. Sampai sini, kapan dinikmati bangkainya? Haram. Tapi makan sambil merasa bersalah gitu, tidak terima dan tidak menyetujui bahwa ini hal yang tidak benar, cuman saya terpaksa melakukannya, kan begitu. Baik, sekarang dalil yang kedua, wa qaulihi wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun, dalam suratul Baqarah ayat 11. Ya, tentang orang-orang munafik. Di antara sifat orang munafik, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, kalau dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini, mereka menjawab, qalu innama nahnu muslihun, kami ini hanya mengadakan perbaikan. Ya, innama nahnu muslihun, kami hanya mengadakan perbaikan. Maka Allah Ta'ala mengatakan, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ya, ketahuilah mereka sebenarnya membuat kerusakan. Ya, mereka sebenarnya berbuat kerusakan. Nah, hanya saja mereka tidak sadar. Iya. Ayat ini berkenaan dengan orang munafik, di mana telah berlalu bahwa di antara kriteria atau di antara sifat orang-orang munafik itu tidak mau berhukum dengan hukum Rasulullah SAW. Mereka lebih memilih berhukum kepada Yahudi.
atau kepada dukun dibandingkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala itu termasuk kerusakan di muka bumi. Termasuk kerusakan di muka bumi. Berhukum dengan selain hukum Allah adalah perbuatan merusak bumi. Merusak bumi. Maka bagaimanapun upaya untuk memperbaiki kehidupan di muka bumi ini, namun ketika hukum yang diterapkan bukan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya dia merusak. Betapapun seorang dengan akalnya kumpul semua dengan pikirannya, dengan istihsanatnya, anggapan-anggapan baiknya, norma-norma kehidupannya, ya, kemudian berusaha merancang suatu sistem kehidupan dari dalam berbagai bidang dengan tujuan agar kita begini dan begitu, agar kita begini dan begitu, maka tidak akan ada hakikatnya dia mengadakan pengerusakan di muka bumi. Walaupun tampilannya dia mengatakan kami memperbaiki, kami buat aturan dalam hal ini, kami buat aturan dalam hal ini, kami buat aturan dalam hal ini, buat ini. Namun, aturan-aturan yang dibuat tersebut ketika tidak sejalan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka itu mengarah kepada pengrusakan. Cepat atau lambat, sadar maupun tidak sadar. Maka diantara sebab rusaknya rusaknya bumi ini dengan perbuatan tangan manusia, ya. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, ya kan? Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena perbuatan manusia. Dan di antara penyebab dunia ini atau bumi ini mengalami bencana, musibah, berbagai macam bentuk musibah-musibah yang turun, di antara sebab terbesarnya adalah hukum Allah tidak ditegakkan di bumi ini. Ya, karena Allah Ta'ala tegas mengatakan la tufsidu fil ardh, jangan merusak bumi, jangan mengadakan pengrusakan di bumi. Dan di antara tafsirannya adalah berhukum dengan selain hukum Allah. Maka berhukum dengan selain hukum Allah itu adalah perbuatan pengrusakan di muka bumi ini. Karena itulah disebutkan dalam dalam kisah taun di Bani Abbasiyah, penyakit taun, wabah penyakit yang mematikan yang waktu itu belum ada obatnya, tidak ada obatnya saat itu. Waktu itu melanda pada zaman Khilafah Abbasiyah, seingat saya. Maka khalifah ketika itu betul-betul wabah penyakit, tanaman rusak, kemudian hewan ternak mati, banyak yang mati, sampai angin saja menghitam karena wabah. Angin hitam karena wabah. Jadi kotor sekali, udaranya sudah kotor sampai hitam anginnya. Ketika sudah banyak korban berjatuhan, binatang habis, banyak yang mati, manusia juga banyak yang mati, maka khalifah ketika itu memerintahkan untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ditegakkan kembali, dibuat kembali al-hasbah. Hasbah itu bidang pihak berwajib yang dibentuk oleh pemerintah untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Karena waktu itu amar ma'ruf nahi munkar dilalaikan. Maka ditegakkan diperketat dan ditegakkan kembali amar ma'ruf dan nahi munkar. Diawasi semua maksiat-maksiat yang terjadi di masyarakat, diawasi oleh pemerintah, kemudian dilarang, kemudian dihentikan. Termasuk di dalamnya membakar semua alat-alat musik yang ada di masa itu. Setelah mereka melakukan semua itu, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengangkat wabah tersebut. Maka di antara kenapa terjadi kerusakan seperti ini, di antaranya adalah karena tidak diterapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, baik secara dalam individu maupun dalam skala yang lebih luas, secara bernegara. Nah, ini dalil yang kedua. Sisi pendalilannya bahwa orang-orang yang melakukan atau berhukum dengan selain hukum Allah dikatakan melakukan pengrusakan di muka bumi ini. Karena itulah Allah mengatakan la tufsidu fil ardh, jangan mengadakan pengrusakan di muka bumi ini. Maka cara memperbaiki apa-apa yang rusak dari kehidupan dunia, di kehidupan di bumi ini adalah dengan menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala di berbagai lini,
di berbagai macam lini kehidupan masyarakat, mulai dari diri pribadi, kemudian ke keluarga, setelah itu bertetangga, setelah itu warga, RT RW kan begitu. Kemudian lebih luas daripada itu sampai dalam tatanan kenegaraan. Itu satu-satunya cara untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang timbul di muka bumi ini. Ya. Kemudian dalil yang ketiga, ini mirip. Wa qawlihi wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dalam surah Al-A'raf ayat 56. Ayat 56. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian mengadakan pengerusakan di muka bumi ini setelah bumi ini diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap kali dirusak oleh orang-orang musyrikin, oleh orang-orang yang menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya berhukum dengan selain hukum Allah. Ya kan? Ya. Karena kalau Tuhannya saja bukan Allah, apalagi hukumnya. Kalau dia menyekutukan Allah dalam ibadah, apalagi hukumnya. Setiap kali diadakan kerusakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus nabi dan rasul untuk memperbaiki. Untuk apa? Memperbaiki. Nabi Adam, ketika anak keturunan beliau pertama kali merusak alam semesta dengan melakukan kesyirikan, terjadinya pembunuhan pertama kali dalam sejarah manusia oleh Habil dan Qabil, kisahnya itu dalam Israiliyat, dan seterusnya. Mulai penyimpangan pada hukum Allah Subhanahu wa taala sampai dalam terjadinya kesyirikan, diutuslah Nabi Nuh untuk memperbaiki. Diperbaiki lagi dunia ini dengan apa? Dengan tauhid dan dengan penegakan hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh meninggal, umatnya beberapa generasi setelahnya mengadakan pengerusakan lagi. Kembali menyembah berhala lagi. Datang lagi rasul setelahnya, Allah utus untuk memperbaiki. Terus sampai akhir zaman, sampai pada masa Nabi Muhammad SAW, bumi ini sudah diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW. Sudah sempurna, sudah baik. Diperbaiki oleh Allah taala. Maka Allah taala mengatakan, jangan merusak bumi ini setelah dia diperbaiki. Kalian kembali berbuat kesyirikan, kalian kembali tidak menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya menegakkan hukum yang bukan Allah taala, kepada Allah yang menciptakan bumi ini. Allah yang memperbaikinya ketika kalian rusak. Setelah Allah perbaiki, kalian rusak kembali. Dengan apa? Dengan kesyirikan, dengan kemaksiatan, dengan pelanggaran-pelanggaran yang semuanya itu bersumber di antara sebabnya adalah karena penegakan hukum selain dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara sebab atau rusaknya sebab rusaknya kehidupan dunia itu hanya dua secara umum. Secara umum dua. Yang pertama adalah raja yang zalim atau raja yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah, penguasa yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah. Yang kedua adalah ulama yang tidak menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Perbaikan kembali kepada hukum Allah. Perbaikan dari sisi pemerintah dan perbaikan dari sisi ulama. Kalau mereka kedua komponen ini berhukum dengan hukum Allah, maka akan baik. Kapan cuma salah satunya saja, maka akan pincang. Kapan dua-duanya tidak, maka akan rusak. Maka akan rusak. Wa hal afsada ad-dina illa al-muluku wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Dalam sebagian bait syairnya Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, yang saya lafadznya seperti itu. Wa hal afsada ad-dina illa al-muluku. Apakah ada yang merusak agama kecuali raja-raja, penguasa? Ini penguasa yang tidak menerapkan hukum Allah. Demikian pula orang-orang alimnya, ruhban, pendeta dan rahibnya, yakni ahli ibadah yang tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berhukum dengan hukum Allah dan melarang untuk menerapkan hukum dengan selain hukum Allah, karena itu merupakan perbuatan merusak bumi ini. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kemudian dalil yang keempat, firman Allah taala dalam surah Al-Maidah ayat 50, wa qaulihi ta'ala, wa qaulihi afa hukmul jahiliyati yabghun. Apa hukmul jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Dan siapakah yang lebih baik hukumnya
dibandingkan Allah bagi orang-orang yang yakin. Ayat ini tegas menunjukkan wajibnya berhukum dengan hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kenapa? Ya. Dikatakan di sini apa hukumul jahiliyah? Al-jahiliyah di sini adalah hukum jahiliyah adalah semua hukum yang tidak sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya. Asal kata jahiliyah, jahiliyah itu jahil kan, bodoh. Ya, asal kata jahiliyah itu diitlakkan untuk masa pra kenabian, sebelum Nabi Muhammad SAW terutus. Jadi masa antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad SAW masa vakumnya kenabian. Jadi syariatnya Nabi Isa sudah stop, sementara Nabi Muhammad SAW belum diutus, atau agamanya Nabi Isa sudah rusak. Kemudian masih ada yang konsisten beberapa orang, ya. Namun agamanya Nabi Muhammad SAW belum terutus. Ya. Maka semua masa antara itu dikatakan apa? Masa jahiliyah. Masa jahiliyah. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan hukum jahiliyah mereka ingin apa? Berhukum. Apakah mereka ingin menerapkan hukum jahiliyah? Wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Ya, dan siapakah yang lebih baik hukumnya dibandingkan hukum Allah Subhanahu wa taala? Baik. Nah, ayat ini dalam surah Nisa ayat 50 di mana disebutkan pada ayat sebelumnya, ya. Di surah Al-Maidah juga, dalam surah Al-Maidah ayat 44. Al-Maidah ayat 44 Allah mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Ya, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang yang kafir. Dalam ayat 45 setelahnya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka orang zalim. Ini 44 sama 45. Kemudian dalam ayat 47, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun fa ulaika humul fasiqun. Dan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang-orang yang fasik. Ya, ini dalam ayat 47. Kemudian pada ayat yang ke-50 dikatakan, apa hukumul jahiliyah ya bukun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Maka yang dimaksud di sini adalah apa? Semua hukum. Maka apa yang dimaksud dengan hukum jahiliyah di sini? Selain hukum Allah, karena di semua ayat tadi dari ayat 44, 45 dan 47 dikatakan wa man lam yahkum bima anzalallah. Siapa yang tidak berhukum dengan hukumnya Allah, yakni siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah. Kemudian disebutkan apa hukumul jahiliyah. Berarti hukum jahiliyah yang dimaksud di sini adalah apa? Yang disinggung di ayat-ayat sebelumnya, yaitu apa? Hukumnya selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini ya? Iya. Jadi semua hukum yang tidak bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diitlakkan padanya penamaan hukumul jahiliyah. Hukum jahiliyah. Iya. Maka ayat ini terdapat pengingkaran dan larangan bagi orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dari tiga sisi. Ya, terdapat pengingkaran dan pelarangan dari tiga sisi. Sisi yang pertama adalah Allah Ta'ala membawakan ini dalam bentuk istifham ingkari, pertanyaan yang tujuannya untuk mengingkari, bukan untuk dijawab pertanyaannya. Jadi pertanyaannya cuman pertanyaan retoris, pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Jadi menanyakan sesuatu untuk mengingkari. Allah mengatakan, apa hukumul jahiliyah ya bugun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Yani pengingkaran terhadap hal ini. Ya. Maka konteks pertanyaan seperti ini, yang walaupun wujudnya pertanyaan tapi maknanya adalah pengingkaran, itu menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala mengingkari semua hukum dari selain hukum Allah, dan mengingkari semua orang yang mencari hukum selain dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik dalam masalah politik, dalam masalah ekonomi, dalam masalah sosial, dalam masalah budaya, dalam masalah apapun, siapa yang mencari hukum dengan selain hukum Allah, maka dia telah mencari hukum tagut. Ya, dia telah mencari apa? Hukum jahiliyah. Kemudian sisi yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menamakan hukum dengan selain hukum Allah dengan penamaan apa? Hukum jahiliyah.
dan istilah jahiliyah dalam teks-teks syariat itu semuanya tercela. Ya, sampai sini? Ya, baik dalam Quran maupun hadis, semua kata-kata jahiliyah itu semua maknanya tercela dan dilarang. Maka ketika Allah Ta'ala menamakan hukum dengan selain hukum Allah, menamakan hukum selain hukum Allah dengan nama jahiliyah, menunjukkan hukum itu dilarang untuk diterapkan, dilarang untuk dicari, dan dilarang untuk diambil. Kemudian sisi yang ketiga, lanjutan ayatnya, wa man ahsana minallahi hukma liqaumi yuqinun. Masih dalam ayat yang 50 ya. Siapakah yang lebih baik hukumnya dibandingkan Allah bagi orang-orang yang yakin? Ini juga pertanyaan apa? Pengingkaran. Siapakah yang lebih baik hukumnya dibandingkan Allah? Ya, ini apa? Tidak ada. Ini tidak ada yang lebih baik hukumnya dibandingkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Maka ini dari tiga sisi Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang terakhir, karena dua asar berikutnya kan sudah kita baca pekan lalu. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah bin Amr bin As, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kalian. Yani kalian tidak beriman. Seseorang tidaklah beriman hatta yakuna hawahu, sampai hawanya yani apa itu hawa? Keinginan jiwa. Ya, mau makan, lapar, mau makan. Nah, mau makan ini hawa namanya. Hawa nafsu. Ngantuk, mau tidur. Nah, mau tidur ini hawa nafsu namanya. Keinginannya jiwa yang mau tidur. Ya. Dan seterusnya. Nah, hawa nafsu asalnya tidak tercela. Karena itu tabiat. Maunya apa? Maunya jiwa ya tabiat. Tidak ada hawa nafsu yang tercela. Yang tercela itu ketika kamu mengikuti hawa nafsu. yakni mendahulukan hawa nafsu dibandingkan keinginan Allah dan Rasulnya, barulah hawa nafsu itu tercela. Jelas sampai sini. Karena itulah dikatakan di sini tidak beriman kalian atau tidak beriman seseorang sampai dia menjadikan hawa nafsunya tabaan, mengikut. Jadi bukan hawa nafsu yang diikuti, tapi dia yang mengikut. Mengikut kepada apa? Tabaan lima ji'tu bih, mengikut kepada syariat yang saya bawa. Maka sekedar hawa nafsu itu mau makan, mau tidur, mau menikah, mau ya, macam-macam. Keinginan-keinginan jiwa yang sifatnya tabiat manusia, itu boleh, tidak ada masalah, dan dilarang. Ya, dan tidak akan mungkin manusia menghilangkan hawa nafsunya. Jelas sampai sini? Dia hanya bisa mengekangnya, menahannya, tapi menghilangkannya tidak bisa. Nah, maka pada dasarnya memenuhi hawa nafsu adalah perkara yang tabii. Namun dia menjadi tercela ketika hawa nafsu itu diikuti sampai meninggalkan apa? Ya, menjadikan syariat ikut kepada hawa nafsu, bukan sebaliknya. Seharusnya apa? Hawa nafsu ikut kepada apa? Hawa nafsu ikut kepada syariat. Jelas sampai sini? Qala an-Nawawi, yani Imam Nawawi berkata dalam Arba'in Nawawiyah, maksudnya di sini, haditsun sahihun rawainahu fi Kitabil Hujjah bi isnadin sahih. Ini hadis sahih, kami riwayatkan dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Nah, di sini Rasulullah SAW mengatakan tidak beriman seseorang sampai dia menjadikan hawa nafsunya mengikuti syariatku. Ya. Mengikuti syariatku. Apa maksudnya tidak beriman di sini? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, tidak beriman sama sekali. Yani dinafikan asal imannya, akar imannya dinafikan. Tidak beriman, yani tidak beriman sama sekali, yani kafir. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, la yu'minu, yakni la yu'minu imanan kamilah. Tidak sempurna imannya. Ya, dia tidak beriman dengan iman yang sempurna. Yani dia masih punya iman tapi tidak sempurna. Bila sampai sini, jadi ini perhatikan dalam bahasa syariat kadang ada seperti itu, tidak diterima, tidak beriman. Ya. Itu maknanya ketika dinafikan sesuatu, ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menafikan sesuatu, meniadakan sesuatu, kadang kembali kepada dua hal. Kadang yang dinafikan adalah keberadaannya, tidak ada, atau kadang yang dinafikan cuma kesempurnaannya, ada tapi tidak sempurna. Dan itu salah satu uslub dalam bahasa Arab, ma'ruf itu dalam bahasa Arab seperti itu. Iya. Misalnya dikatakan apa? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak baca
Al-Fatihah. Apa maknanya di sini? Dalam bahasa, secara struktur bahasa Arab, makna bahasa Arab dari sananya sudah mengandung dua kemungkinan. Bisa bermakna tidak ada sholat, yakni tidak ada sholat sama sekali, tidak syah sholatnya. Ataukah yang kedua apa? Syah sholatnya tapi tidak sempurna. Ya, maka ini dua kemungkinan memang. Jelas sampai sini? Sama di sini ketika dikatakan tidak beriman seseorang sampai dia menjadikan hawa nafsunya ikut kepada syariatku, maka di sini bisa bermakna dua tadi. Bisa bermakna apa? Tidak beriman, yang tidak beriman sama sekali, la yu'minu, tidak beriman sama sekali. Atau yang kedua bisa bermakna apa? Tidak beriman secara sempurna, tetap beriman, cuman imannya tidak sempurna. Iya. Yang mana yang diinginkan di sini? Apakah makna yang pertama atau makna yang kedua? Ya, kita katakan tergantung syariat apa yang ditinggalkan untuk kemudian mengikuti hawa nafsunya. Yang jelas dua-duanya memungkinkan. Kalau sampai dalam taraf, ya misalnya ada sesuatu yang sunnah, sesuatu yang wajib dia tinggalkan untuk mengikuti hawa nafsunya, maka ini apa? Tidak sempurna iman, masih beriman tapi tidak sempurna. Misalnya sholat dengan tidur, ya kan? Ya, tidur tapi artinya hawa nafsu, tidak ada masalah. Tapi ya, tidur di waktunya dan tidur di waktunya dan tidak melanggar apa-apa, ya tidak ada masalah. Tapi ketika dia tidur meninggalkan sholat dengan sengaja, maka apa? Ini tidak beriman. Yani apa? Tidak beriman secara sempurna. Tapi kalau masalah hukum yang sifatnya fundamental dalam Islam, yakni masalah tauhid, masalah kekafiran, ya, dia mengikuti hawa nafsunya, kemudian melakukan kesyirikan dan kekafiran besar, akbar, maka ini apa? Tidak beriman, artinya apa? Tidak beriman sama sekali, batal Islamnya. Ya, jadi kedua makna ini memungkinkan dalam hadis ini. Ya, bagaimana cara menentukan? Tinggal kita menentukan bagaimana jenis penentangannya kepada syariat Rasulullah SAW. Ketika dia mengikuti hawa nafsu, hukum apa yang ditinggalkan? Tergantung, dilihat hukumnya. Kalau tidak sampai dalam dosa besar, tidak sampai dalam kekafiran, maka dia dosa besar saja. Artinya apa? Kalau dia dosa besar, imannya masih ada, cuman tidak sempurna, berkurang. Tapi kalau ditinggalkan adalah perkara mendasar dalam agama, fondasi Islam, maka tidak beriman, artinya tidak beriman sama sekali, yakni batal keislamannya, batal keimanannya. Jelas sampai sini? Ya, Allahu taala alam bisawab. Belum azan di depan ya? Iya, lanjutkan sedikit. Kitabul Hujjah yang dimaksud di sini oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah karya Al-Hafidz Abu Nasr Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Iya. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah, Nah, intinya hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah untuk menyatakan begini. Kalau masalah-masalah parsial saja, masalah-masalah yang sifatnya furu agama, cabang-cabang agama, kamu mengikuti hawa nafsumu, kemudian meninggalkan syariat, sudah dianggap tidak beriman. Apalagi dalam konteks berhukum secara umum, ditinggalkan hukum Quran dan Sunnah secara total, kemudian berhukum dengan hukum buatan manusia secara total. Nah, ini sudah kekafiran. Jelas sampai sini? Jelas kekafiran. Karena orang yang berhukum dengan selain hukum Allah di satu kasus kecil-kecil saja, sifatnya furu'iyah, dalam artian furu'iyah di sini yaitu perkara-perkara bukan perkara-perkara yang mendasar, itu sudah dianggap tidak beriman. Terserah mau tidak sempurna imannya atau tidak beriman sama sekali. Apalagi orang yang sudah berhukum dengan hukum selain Allah dalam artian secara total. Ya. Apalagi dalam bentuk mengganti hukum Allah dengan hukum buatan manusia, mengganti itu lebih parah dibandingkan sekedar berhukum dengan selain hukum Allah. Kalau dari awal dia sudah berhukum dengan selain hukum Allah, kesalahan fatal. Tapi lebih fatal daripada itu adalah apa? Awalnya dia berhukum dengan hukum Allah, kemudian datang diganti. Ini lebih fatal lagi. Ini lebih apa? Lebih mengarah kepada kekafiran. Ya, ala kulli hal, hukum kafir di sini sekali lagi kita tekankan itu bersifat apa? Hukum umum, tidak bersifat individu. Ya, tidak bisa diterapkan pada individu tertentu sampai ditegakkan hujjah padanya, dihilangkan semua hal-hal yang mengganggu atau menjadi syubhat di pikirannya. Taib, Allahu taala alam bisawab. Saya kira cukup bab yang ke-39 ini. Insyaallah taala.
jadi Pak Daisha sudah ini ya, sudah sampai sini saja. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Jadi Pak Daisha ada. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu